Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Bagaimana kabarnya? Semoga kalian sehat-sehat saja di rumah ya. Oke, hari ini Bapak akan melanjutkan materi kita, yaitu stoikiometri 2 ya. Mungkin kalau kemarin stoikiometri 1 itu kita lebih banyak membahas tentang hukum-hukum dasar kimia. Nah, di stoikiometri 2 ini nanti Bapak akan bagi menjadi 2 bahasan ya. Yang pertama itu kita akan membahas konsep mol ya. Kemudian yang kedua, Bapak akan membahas tentang yang namanya konsentrasi larutan ya. Oke. Nah, untuk di konsep mol ini sendiri nanti Bapak bagi jadi 2 pertemuan, konsentrasi larutan juga akan Bapak bagi menjadi 2 pertemuan ya. Oke. Nah, sekarang kita menuju ke pembahasan kita yang pertama ya, yaitu konsep mol. Nanti insyaallah Bapak bagi jadi 2 pertemuan, berarti sekarang sama minggu depan ya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang apakah mol itu, gitu ya. Nah, jadi mol itu sendiri definisinya adalah satuan pengganti ya. Dia adalah satuan pengganti. Nah, apa menggantikan apa sih? Waktu kalian belajar fisika ya, kalian sudah belajar bahwa besaran itu kan ada besaran pokok, ada besaran turunan ya. Besaran pokok itu ada 7 ya kan. Salah satunya adalah jumlah zat atau jumlah molekul ya, yang satuannya itu adalah mol kayak gitu. Nah, hari ini di kimia akan kita pakai besaran tersebut ya, jumlah zat atau jumlah molekul. Nah, mungkin apa maksudnya satuan pengganti itu bagaimana sih? Mungkin gini, kalian mungkin pernah mendengar istilah ada yang namanya satu lusin ya kan. Satu lusin itu dia mewakili berapa pensil. Misalkan kamu mau beli pensil 1 lusin, artinya dia misalkan mewakili 12 buah pensil kayak gitu ya. Biasanya kan jarang kan kamu beli misalkan, Pak, saya mau beli pensil 24 buah kayak gitu. Yang sering kamu sebutkan kan, Pak, saya mau beli pensil 2 lusin misalkan ya, 24 buah ya. Jadi, dan biasanya pensil itu sendiri kan sudah dikotak-kotakin gitu ya, satu lusin kayak gitu ya. Nah, sama misalkan contoh lainnya misalkan kertas gitu ya. Kertas itu biasanya kan kamu belinya itu rim ya enggak. Satu rim itu dia isinya atau dia mewakili 500 lembar kertas kayak gitu. Jarang kan kamu misalkan ke tukang fotokopi nih mau beli kertas folio. Pas saya mau beli kertas folio dong 1000 lembar gitu. Jarang kan kamu, bahkan kagak pernah ya kamu bilang seperti itu gitu. Biasanya kertas itu juga sudah dipack-packin ya. Nah, makanya biasanya kan kamu bilangnya saya mau beli kertas folio dong 2 rim kayak gitu ya. Nah, kayak gitu. Jadi sama sebenarnya mol itu, kalau gitu mol itu kan tadi kan mol itu artinya satuan pengganti. Mol itu menggantikan apa sih, Pak? Kayak gitu. Nah, mol itu menggantikan yang namanya jumlah molekul tadi ya. Kenapa jumlah molekul harus digantikan? Kita tahu sendirilah, mungkin pada saat lagi di awal-awal pada saat lagi bab 1 ya, belajar struktur atom, kalau kita mau melihat atom dari sebutir gula pasir kali ya, kalau kalau kita mau melihat atom dari sebutir gula pasir itu kita harus membagi gula pasir itu menjadi 62 bagian kan. Nah, kalau yang kecil aja nih kayak sebutir gula pasir itu kan kecil tuh. Nah, itu kita harus bagi menjadi 62 bagian. Gimana kalau kita mau melihat atom dari pensil, misalkan benda yang lebih besar ya, atau melihat atom dari tempat pensil, atau melihat atom dari HP. Kita harus bagi menjadi berapa juta bagian dulu baru atomnya kelihatan kan. Kayak gitu. Jadi bagaimana nanti kalau misalnya yang lebih besar lagi, lemari gitu, rumah, itu berapa miliar atom kan yang ada di dalam benda-benda tersebut kayak gitu ya. Nah, kalau misalkan nanti mungkin cita-cita kamu ya di sini sebagian ada yang pengen jadi apoteker gitu ya, atau nanti kuliahnya jurusan farmasi gitu ya. Misalkan kamu pengen bikin obat batuk itu dari HCl, misalkan asam klorida. Nah, kan kamu nggak mungkin dong bilang ke asisten kamu misalkan nanti, ya tolong dong bikinin obat batuk kandungan asam kloridanya 50 juta.
molekul gitu, nggak mungkin kan gitu. Jadi masa mau dihitungin sih jumlah molekul sampai 50 juta gitu, nggak mungkin kan. Nah jadi perlu ada yang namanya satuan pengganti kayak gitu. Nah kalau tadi satu lusin mengganti atau mewakili 12 buah, satu rim mewakili 500 lembar. Nah kalau misalkan 1 mol itu mewakili berapa Pak? 1 mol itu mewakili 6,02 kali 10 pangkat 23 jumlah molekul ya. Ini 23 ya. Jadi dia itu 1 mol itu mewakili 6,02 kali 10 pangkat 23 molekul. Pak kok banyak banget? Iya, kalau 1 juta aja kan nolnya ada 6 ya, berarti 10 pangkat 6 kan. 1 miliar nolnya ada 9, berarti 10 pangkat 9. Ini bayangin kamu mau ini mewakili 6,02 kali 10 pangkat 23. Namanya aja udah apa tuh? Triliun kan nolnya 12 ya. Udah triliun kayak gitu ya. Pak, ini angka segini nih, angka 6,02 kali 10 pangkat 23 ini Bapak ngarang ya? Enggak, ini Bapak nggak ngarang ya, karena memang ini ada percobaannya gitu, ada percobaannya. Ini hasil daripada percobaan atau hipotesisnya si Avogadro. Maka dari itu 6,02 kali 10 pangkat 23 ini lebih dikenal dengan nama bilangan Avogadro. Kayak gitu ya. Karena si Avogadro nih yang menemukan angka ini, dan itu nggak asal-asalan, si Avogadro juga melalui percobaan ya, kayak gitu. Nah jadi kalau gitu Bapak punya rumus ya, bahwa yang namanya jumlah molekul itu rumusnya adalah mol dikali bilangan Avogadro ya. Berapa bilangan Avogadro itu? 6,02 kali 10 pangkat 23. Kayak gitu ya. Ini Bapak kotakin deh. Selama ini kan kita kimia nggak pernah belajar rumus ya. Nah baru kali ini Bapak kasih yang namanya rumus nih. Dan rumus di kimia beda sama rumus di fisika ya. Mungkin kalau rumus di fisika kamu ganti bab listrik beda sama bab magnet, beda sama bab gelombang nanti ya, beda sama bab vektor, beda-beda rumusnya kalau di fisika. Tapi kalau di kimia kamu cukup hafalin rumus yang ini nih, yang ada di stoichiometry 2, dan nanti rumus ini akan kepake sampai kelas 12 kayak gitu ya. Jadi sekarang doang kita belajar rumusnya, nanti kedepannya kelas 11, kelas 12 rumusnya ini lagi yang dipakai ya. Jadi kamu ngafalinnya nggak banyak insyaallah. Oke, jadi Bapak kasih contoh soal deh. Ini Bapak punya 2 soal, tapi Bapak bahasnya nomor 1 soal aja ya, yang A, nomor 2 juga yang A ya, sebagai contoh misalkan. Oke, 1A misalkan nih, Bapak kerjain di sini deh, 1A ya. Nyatakanlah dalam satuan mol 3,01 kali 10 pangkat 22 atom besi. Tadi kan kita punya rumus jumlah molekul ya, yang ini ya, yang Bapak kotakin. Itu rumusnya adalah mol dikali bilangan Avogadro ya, bilangan Avogadro. Jumlah molekulnya udah ada nih, 3,01 ya, 3,01 kali 10 pangkat 22 sama dengan mol dikali bilangan Avogadro tadi berapa jumlah tentunya bilangannya. Ini harus hafal ya, 6,02 kali 10 pangkat 23. Tetapan ya dia ya. Oke deh, berarti kalau misalnya Bapak mau cari molnya kan tinggal pindah ruas aja nih ke sini nih. Tinggal matematikanya doang ya. Berarti 3,01 kali 10 pangkat 22 per 6,02 kali 10 pangkat 23 ya. 23. Kayak gitu ya. Ya udah deh, tinggal matematika. 3,01 dibagi 6,02 ini kan setengahnya ya, 1/2. 1/2 itu kan sama juga kayak 0,5 ya, kali 10 pangkat 22 per 10 pangkat 23. Nah ini kan pelajaran matematika nih ya. Bapak nggak tahu nih matematika wajib atau matematika minat ya. Kalau misalkan pangkat atau eksponen dibagi artinya diapain? Pangkatnya dikurang ya, pangkat yang atas dikurang pangkat yang bawah. 22 dibagi 23 berarti 22 dikurang 23. 22 kurang 23 min 1 kan, berarti dikali 10 pangkat min 1 kayak gitu ya. Nah kalau 10 pangkat min 1 kan berarti kan, kalau min itu kan berarti kan geser ke kiri ya nolnya ya, jadi 0,05 mol
kayak gitu ya. Oke, ini yang 1A. Nah, sekarang yang 2A, Bapak contohin. Berapa jumlah molekul yang terkandung dalam 2 mol Cu? Nah, tadi kan rumusnya itu jumlah molekul sama dengan mol dikali bilangan Avogadro, ya. Molnya udah ada nih 2 mol nih, berarti 2 mol dikali bilangan Avogadro 6,02 dikali 10 pangkat 23. Ini kan bilangan bulat, kalinnya sama bilangan bulat juga ya, jangan dikaliin sama pangkat ya. 6,02 kali 2 berarti 12,04 kali 10 pangkat 23. Pahami sampai sini ya? Nomor untuk yang pengertian mol ya, untuk mencari jumlah molekul tuh rumusnya pokoknya yang ini nih, yang Bapak kotakin pink ya. Mol dikali bilangan Avogadro, kayak gitu ya. Oke, nah sekarang yang kedua, ternyata dari mol kita juga bisa menentukan massa ya. Dari mol kita bisa menentukan yang namanya massa. Gimana caranya? Nah, ini ada rumusnya ya. Rumusnya itu adalah massa sama dengan mol dikali AR atau MR ya. Jadi yang namanya massa itu sama dengan mol dikali AR atau MR. Pak, apa itu AR, apa itu MR? Kalau M itu kan massa ya. Nah, jadi AR itu ya, AR itu singkatan dari yang namanya massa atom relatif ya, massa atom relatif. Kalau MR itu singkatan dari yang namanya massa molekul relatif ya. Nah, coba deh, apa bedanya massa atom relatif sama massa molekul relatif? Kalau atom sama molekul tuh bedanya apa? Kalau atom itu punyanya siapa sih? Unsur kan, ya enggak? Dia punya unsur. Kalau massa molekul relatif berarti dia punya si senyawa. Ya enggak? Punya si senyawa. Kayak gitu. Nah, maka dari itulah kalau misalkan nanti zatnya berupa unsur, kita pakai yang namanya AR. Kalau misalnya zatnya itu berupa senyawa, berarti kita pakai yang namanya MR. Biasanya AR dan MR ya, AR doang sih biasanya sih ya, AR doang itu diketahui ya, biasanya dia diketahui kayak gitu ya. Oke deh. Nah, sekarang nih contohnya nih, Bapak punya soal kayak gini nih. Nah, biasanya kan diketahui ARH sama dengan 1 dan AR-nya O sama dengan 16. Yang A dulu ya. Berapakah massa dari 2 mol atom O? Tadi kan rumus massa apa? Tuh yang Bapak kotakin pink ya. M sama dengan, atau massa sama dengan mol dikali. Nah, kita lihat nih, dia AR apa MR ya kira-kira? Kan yang ditanyakan mol atom O. Oh ya udah, O itu kan berarti unsur, berarti dia cuman pakai yang namanya AR ya. Jadi mol dikali AR ya. Molnya udah ada 2 mol ya kan, 2 mol dikali AR. AR-nya berapa? O itu 16 ya kan. Ya udah, berarti 2 dikali 16 sama dengan 32 gram. Nah, kalau di kimia ya, ini kalau bedanya ya, massa itu kalau misalnya di fisika satuannya kan kilogram ya. Kalau misalnya di kimia kita pakainya jangan kilogram ya, tapi kita makainya adalah gram. Kenapa? Karena kan ya benda-benda kimia itu kan kagak berat kan. Kalau fisika kan sebuah mobil bermassa 50 kg. Itu kan hitungannya udah kilogram kan. Tapi kalau misalnya di kimia, zat-zat kimia itu kita makainya hitungannya gram bukan kilogram ya. Karena yang kita pakai itu bukan benda-benda yang berat ya kalau di kimia ya. Paham ya sampai sini ya. Jadi kalau di kimia sekali lagi kita makainya adalah satuannya satuan gram ya. Oke, sekarang yang B contohnya. Sama kan, berarti M sama dengan mol. Nah, kita lihat nih dia makainya AR apa MR ya? O2. Nah, dia kan unsur kan, ya enggak? Berarti tetap makainya si AR. Kayak gitu ya. Nah, kita pakainya AR, tapi airnya oksigen ya, karena kan oksigen kan. Tapi karena O-nya O2, berarti AR-nya juga kita kalikan 2. Kenapa kita kalikan 2? Karena di sini O2. Ya. Kayak gitu. Dah. Langsung deh, molnya kan tadi kan nih 3,5 mol ya, molnya 3,5 mol
ya, dikali AR-nya O tadi 16 ya. 16 dikali 2 berarti 3,5 mol ya, dikali 16 kali 2 berapa tuh? 32 ya. Berapa nih kalau misalnya dikalkulatorin dikali 32 itu hasilnya adalah 112 gram. Kayak gitu ya. Oke deh. Nah, sekarang yang C ya. Berapa mol air dalam 36 gram H2O? Nah, kan H2O ini kan bukan unsur kan. H2O ini adalah senyawa. Berarti kita pakainya si Mr kayak gitu ya. Nah, sekarang rumusnya kan sama ya. M sama dengan mol dikali Mr-nya H2O. Kayak gitu ya. Nah, masanya udah ada nih 36 gram nih. Sekarang dibalik ya, yang kita cari molnya. Masanya adalah 36 gram ya. Sama dengan mol dikali MrH2O. Nah, Mr ya, ini Bapak definisikan ya. Jadi Mr itu definisinya adalah gabungan dari AR. Kayak gitu. Gabungan dari AR-nya siapa aja, Pak? Ya sekarang kita lihat H2O. Berarti H-nya ada berapa? 2. Berarti AR-nya H kita kalikan 2. Kayak gitu ya. Ditambah O cuman 1 doang. Berarti ditambah AR-nya si O. Paham ya? Jadi sekali lagi H2O itu Mr itu adalah gabungan dari AR. AR unsur-unsurnya. Kalau H2O berarti H-nya ada 2, jadi AR-nya H kita kalikan 2. O cuma ada 1, berarti AR-nya O kita kalikan 1. Kayak gitu ya. Ya sudah, berarti kan 36 gram sama dengan mol dikali AR-nya H itu berapa? Nih, 1 ya. 1 dikali 2, kayak gitu kan. Ditambah O-nya berapa? 16 ya. Nah, ini please ya, udah SMA kayak gitu ya. Jangan sampai kali-kalian sama tambah-tambahan dulu yang dikerjain ya. Jadi 36 gram ya sama dengan mol dikali 1 kali 2 ya, tambah 16 18. Jangan sampai 2 tambah 16 dulu baru dikalikan 1 ya. Kayak gitu. Ya udah, berarti molnya pindah ruas kan, 18-nya ke sini kan, sama dengan 36 dibagi 18 sama dengan 2 mol. Kayak gitu. Paham ya sampai sini ya? Jadi tadi untuk mencari massa itu kita pakai rumusnya adalah mol dikali AR atau MR. Nah, ini kita harus tahu dulu apakah di soal itu bentuknya adalah unsur ataukah bentuknya adalah senyawa. Kalau unsur kita kalikan AR, kalau misalnya senyawa kita pakai MR. MR itu adalah gabungan dari AR. Berarti kalau misalkan CO2 ya, MR-nya gimana tuh Pak tuh? Ya udah, berarti AR-nya C, ya kan cuma ada 1 ya C-nya ya, ditambah AR-nya O, tapi kita kalikan 2 kayak gitu ya. Paham ya sampai sini ya? Oke. Nah, sekarang jadi everything is connected by mol. Jadi semua itu terhubung sama yang namanya mol. Jadi kan hari ini kita sudah mempelajari 2 hal ya. Yang pertama, kita sudah mempelajari cara mencari jumlah molekul ya. Ini Bapak bikinin mind map kayak gini ya. Jumlah molekul itu tadi rumusnya adalah mol dikali bilangan Avogadro, 6,02 kali 10 pangkat 23 ya. Ini yang pertama kita pelajarin tadi ya hari ini. Kemudian yang kedua, kita bisa mencari yang namanya massa tadi. Cara mencari massa adalah mol dikali AR atau MR, tergantung dari soalnya itu unsur atau senyawa kayak gitu ya. Nah, semuanya ini terhubung kayak gitu. Contohnya nih, misalkan ada soal seperti ini ya. Berapakah massa dari 1,204 kali 10 pangkat 23 molekul gas CO2? Nah, gini deh, kalau misalnya di SMP kan sudah diajari kayak gini ya. Diketahui massa sama dengan 1,204 kali 10 pangkat 23 gitu kan ya. Apa yang ditanya?
sorry, 1,204 kali 10 pangkat 23 ini bukan massa ya, tapi ini jumlah molekul ya. Kan ini kan 1,204 kali 10 pangkat 23 molekul kan. Nah, justru yang ditanya berapakah massa, berarti yang ditanya adalah massa. Nah, Pak, perhatikan deh. Ini yang diketahui jumlah molekul, ini diketahui, yang ditanya adalah massa, kayak gitu. Nah, berarti kamu harus pakai penghubung kan istilahnya. Kalau misalnya dari jumlah molekul mau ke massa, berarti kamu harus mencari dulu yang namanya molnya, kayak gitu ya. Oke, berarti dari jumlah molekul kita harus mencari dulu yang namanya molnya, kayak gitu ya. Jadi jumlah molekul tadi kan rumusnya mol dikali bilangan Avogadro atau 6,02 kali 10 pangkat 23 kan. Oke, jumlah molekulnya kan udah ada nih, 1,204 kali 10 pangkat 23 ya, sama dengan mol dikali 6,02 kali 10 pangkat 23. Berarti kan molnya ini pindah ruas ke sini ya. 1,204 kali 10 pangkat 23 per 6,02 kali 10 pangkat 23. Ini coret, ini coret. 1,204 per 6,02 itu 1/5 ya. Coba terbuktiin pakai kalkulator ya, kalau misalnya nggak bisa menghitung cepat ya. Ini hasilnya kan 0,2 mol ya. Oke, berarti kan kita udah tahu nih, berarti kita sudah dapat molnya itu adalah 0,2 mol. Nah, baru nanti dari mol kita baru bisa mencari yang namanya massa, kayak gitu ya. Oke, jadi kalau kayak begitu, baru deh molnya kan udah ada nih, kita bisa mencari yang namanya massa. Massa sama dengan mol dikali AR apa MR nih? Kan CO2. Berarti dia senyawa kan? Kita pakai MR. MR-nya si CO2. Nah, tadi MrCO2 itu sama dengan gimana cara mencari MR? Nah, MR itu adalah gabungan dari AR ya. Berarti kalau CO2 AR-nya C, tapi cuma satu ya, karena C doang, karena C-nya cuma satu, ditambah AR-nya O, kita kalikan dengan 2 ya. Molnya udah dapet 0,2 mol ya, dikali AR-nya C berapa? 12 ya kan. Oke, ditambah AR-nya O berapa? 16. 16 dikali 2 berarti 0,2 mol dikali berapa tuh? 12 ditambah 16 kali 2, 32 ya. 32 tambah 12, 44 ya. Oke, 0,2 kali 44 itu berarti hasilnya adalah 8,8 gram. Kayak gitu ya. Jadi bisa ya kalau misalkan ditanya massa, diketahui jumlah molekul, berarti kamu harus melalui mol dulu. Kalau kebalikannya gimana Pak? Sama aja. Berarti kalau misalnya diketahui massa, kamu mau mencari jumlah molekul ya, berarti dari massa kamu harus cari molnya dulu. Nanti kalau molnya udah dapat, baru kamu mencari jumlah molekul. Kayak gitu ya. Ini apa namanya? Cuman istilahnya apa ya? Mind mapping aja ya, biar kamu bisa paham ya, ngerti gitu ya. Oke, kalau misalnya tidak, nanti kalau ada pertanyaan silahkan kamu tanyakan sama Bapak. Kalau misalnya tidak ada pertanyaan, Bapak minta tolong kerjain LKS yang baru ya, stoikiometri 2. Bentar. LKS stoikiometri 2, berarti tadi kita 2 ya, mencari jumlah molekul sama mencari massa ya. Berarti yang kerjain yang A nih, jumlah molekul, sama kerjain yang B ya, menentukan massa. Jumlah molekul 2 soal, menentukan massa 4 soal, 6 soal berarti ya. Oke, itu saja yang bisa Bapak sampaikan hari ini. Kalau mau bertanya silahkan pada saat lagi selesai video ini ditayangkan. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.